Halo, aku Dwi Resti dari kelas 11 keperawatan. Cerita yang kuambil terinspirasi dari karangan Luwai Zahirul Ginting, Wanita Kertas. Sebuah catatan kecil seorang wanita yang memiliki sifat seperti kertas, lembut dan penuh lekukan. Sebuah cerita seorang wanita yang hidup sendiri tanpa ada satu cinta pun yang ia punya saat ini. Hingga suatu saat cinta itu datang dan membuat hidupnya berubah. Suara hujan begitu berisik membangunkan gadis kecil yang tertidur pulas pagi itu. Dia terbangun dari tempat tidur kardusnya. Gadis kecil ini memarah kecil kepada hujan. Hujan, tolong kau basahkan tempat lain, asal jangan rumahku yang tak kuat menampung airmu, hujan. Ucap gadis itu dengan raut wajah sedih. Gadis ini sempat menutup mukanya karena ia malu kepada hujan, karena dia terlalu cengeng. Gadis ini bangkit dari tempat kumuhnya, menuju kolong jembatan, mencari sisa botol minuman. Mungkin gadis kecil ini haus dan tidak lama dia mendapatkan botol air minum, tetapi airnya hanya satu tetes, tidak pun membasahi lidah kecilnya. Dia menangis. Dia membuang botol itu. Dan dia tidak sadar bahwa botol yang ia buang bisa menampung air hujan yang bisa ia minum untuk saat ini. Dia melihat botol tadi itu tertampung air sampai penuh. Dia berdiri dan berlari mengambil botol air. Ketika dia meminum air itu, dia mengucap syukur pada Tuhan yang telah menurunkan hujan pagi ini. Maafkan aku Tuhan, ternyata hujan yang kau turunkan begitu berarti untukku. Sekarang gadis kecil ini berjalan membawa tas karung berisi barang-barang tak layak. Setelah dia berjalan, dia menemukan buku-buku yang terbuang berserakan. Dia mengutip buku itu, tapi bukan untuk ia jual, melainkan dia ingin membaca buku itu. Gadis ini tak sekolah, bagaimana dia bisa membaca? Gadis kecil ini sungguh pintar. Setiap hari dia pergi ke sekolah untuk mendengarkan guru berbicara. Dia terlihat senang, tapi teman-temannya selalu mengejeknya dan meludahinya. Dia begitu tertekan. Dia hanya ingin seperti mereka, ingin sekolah dan ingin pandai membaca. Dia pulang dengan wajah sedih. Tapi pulang kemana? Dia tidak punya rumah. Rumahnya sudah rubuh karena hujan tadi. Dia juga tidak punya ibu, apalagi ayah yang menjaga dan membelainya layaknya malaikat dalam hidupnya. Terlihat dia membentengkan kardus kecil sebagai alas tempat ia beristirahat malam ini. 15 tahun berlalu. Gadis kecil ini bukanlah gadis kecil lagi, tetapi dia seorang gadis remaja yang sangat cantik. Dia mendapatkan sebuah beasiswa di Jakarta. Entah dari mana dia mendapatkan beasiswa, tapi sedikit ia bercerita. Waktu umurnya 9 tahun, dia pernah mengikuti lomba puisi perjuangan di depan Presiden Indonesia. Presiden begitu bangga dengan anak yang membacakan sebuah puisi di depan dengan muka yang kusam tak pernah mandi itu. Presiden menyuruh Menteri Pendidikan memberikan dia beasiswa SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi negeri. Gadis itu terlihat berubah. Dia adalah seorang wanita dengan rambut panjang sebahu, matanya yang begitu indah dan alisnya begitu tertata. Dia terlihat seperti anak pejabat. Dia sudah mempunyai rumah. Rumahnya begitu besar. Dia tinggal bersama adik angkat dan 3 wanita tua yang pernah menolongnya. Sekarang dia kuliah di Universitas Indonesia
Fakultas Sastra. Dia menyukai buku. Ia masih menjadi seorang gadis kecil. Semangatnya untuk sukses begitu bergejolak. Selain kuliah, dia juga seorang bergelut dalam bidang bisnis. Dia membuka toko permen di Jakarta dan membuka 4 toko buku di Jakarta Selatan dan Utara. Dia begitu mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepadanya waktu ia menjadi gadis kecil. Malam ini, gadis itu membuka jendela dan ia melihat bintang berkelip-kelip. Gadis ini dengan baju tidur, ia keluar dari kamarnya dan berdiri menatap bintang. Dia mencurahkan isi hatinya kepada bintang. Bintang, aku udah punya yang aku mau, tapi kenapa aku belum merasakan cinta kedua orang tuaku? Aku butuh ayah, aku butuh ibu. Aku ingin sukses dan mereka melihat aku saat ini. Apakah mereka tahu kalau gadis kecil mereka sudah seperti wanita kertas? Gadis lembut yang hidupnya penuh lekukan. Aku ingin seperti teman-temanku yang masih mempunyai ayah, ibu. Mungkin aku belum menemukan mereka untuk saat ini. Bintang, aku mohon jatuhkan satu bintangmu untuk satu permohonanku kepada Tuhan. Ketika bintang itu jatuh, ia memejamkan mata dan berdoa untuk satu harapan kecil sederhana. Ketika dia selesai berdoa dan dia mulai bergerak untuk tidur. Pagi ini wanita kertas terlihat begitu tidak semangat. Wajahnya pucat ketika menuruni anak tangga. Ketika itu adiknya melihat kakaknya hampir jatuh. "Kak, kamu kenapa? Wajah kamu begitu pucat." "Kakak nggak apa-apa, Dek. Mungkin hanya anemia kakak yang kumat." "Aku tidak percaya. Lihat, wajah kakak pucat sekali. Kita ke dokter ya, Kak." "Gak usah, Dek. Palingan habis minum obat terus sembuh." Dengan senyuman manis, wanita kertas ini meyakinkan adik angkatnya. "Ya udah deh, Kak. Ke atas ya, Kak. Aku ambilin air putih sama sarapan. Kakak nggak usah banyak gerak. Kakak terlalu capek." "Makasih ya, Dek. Tolong bantu kamu bilangin sama pegawai toko permen kakak kalau hari ini nggak bisa hadir." "Serahkan kepadaku, Kak." "Ya udah, aku mau ke dapur dulu ambil air putih. Kakak istirahat aja di sini ya." "Iya, Dek. Jangan bilang ke nenek ya kalau kakak kambuh." "Iya, Kak." Setelah selesai sarapan, wanita kertas pun beristirahat. Wanita kertas ini mengidap penyakit anemia yang sudah parah dan tidak ada yang tahu sama sekali termasuk orang tuanya. Sejak lahir wanita ini terlihat lesu kalau wanita ini banyak bekerja. Terlihat seperti wanita malang yang berjuang melawan penyakit itu dengan seorang diri.